Jika terong kita seperti ini, solusinya bagaimana? Cara mengatasinya bagaimana? Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman yang memiliki buah terong bentuknya seperti ini itu bisa sembuh ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bos Terong, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengatasi karat bulan pada tanaman terong ya. Kemudian ciri-ciri karat bulan itu seperti apa, kemudian cara penanganannya bagaimana. Oleh karenanya simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana cara kita untuk mengatasi daripada penyakit karat bulan ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih yang sudah setia mengikuti channel saya. Kepada teman-teman dimanapun Anda berada, semoga usaha dan ikhtiar kita selalu mendapatkan hasil dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengatasi karat bulan pada tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, ini di belakang saya adalah kebun terong ajaib yang saya miliki dengan populasi jumlah tanam 3.000 batang tanam ya teman-teman. Dan di petikan ke 18 saya sudah mendapatkan hampir 5 ton ya teman-teman, dengan harga relatif antara 3.000-3.500 rupiah. Dan memang untuk di bulan ini cenderung agak anjlok karena memang harganya ada di posisi kisaran antara 2.000 atau 2.500 rupiah. Tapi itu tidak terjadi masalah karena memang jika kita melakukan proses perawatan pada tanaman terong yang baik dan benar, maka keuntungan insya Allah akan kita dapat peroleh ya teman-teman. Oke, ciri-ciri karat bulan pada tanaman terong ungu yang kita miliki adalah yang pertama, dia memiliki bercak coklat ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman simak, ini adalah bercak coklat seperti ini. Ini sebetulnya ini tidak luas tadinya, hanya sedikit titik-titik saja atau bentol, dan kemudian dia menjadi bercak coklat seperti ini ya teman-teman. Saya teman-teman simak. Ini bercak coklatnya seperti ini. Di kalangan para petani terong, penyakit ini memang sudah tidak asing lagi, tetapi kebanyakan dari kita biasanya salah dalam proses penanganannya ya teman-teman. Oleh karenanya pada video kali ini teman-teman yang baru menemukan channel ini akan merasa beruntung sekali untuk proses pengendalian daripada bercak bulan pada tanaman terong ya teman-teman. Kemudian kulit terong bercak menjadi cekung ya, cekung ke bawah, artinya cekung itu menjadi seperti ini ya, dia ke bawah seperti ini untuk cekungannya ya teman-teman simak. Nah, dan kemudian bagian buah menjadi hitam, dan tentunya buah ini kalau sudah penyakitnya seperti ini maka dia tidak bisa untuk dikonsumsi ya teman-teman. Dan kemudian apa sih bang penyebabnya dan bagaimana sih bang cara mengatasinya ya? Bercak bulan pada tanaman terong itu disebabkan oleh jamur Pomposis vexonas ya teman-teman ya. Sekali lagi, Pomposis vexonas. Jamur ini adalah sebagai patogen ya, patogen pada tanaman terong. Sehingga ya, jika jamur ini terkena pada buah, maka buahnya akan seperti ini. Kemudian jika jamur ini terkena atau Pomposis vexonas ini terjadi pada tanaman terong pada batangnya, maka akan terjadi busuk batang. Dan jamur vexonas ini jika terjadi pada akar maka akan menjadi layu fusarium. Juga bisa menyebabkan tanaman terong yang kita miliki itu cenderung mati ya teman-teman. Itulah penyebab daripada ciri dan kemudian jamur vexonas yang menyerang tanaman terong ketika mengalami bercak bulan ya teman-teman. Penyakit ini ya teman-teman akan cenderung jauh lebih cepat perkembangannya ketika posisi terjadi musim hujan. Karena memang sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa kelembapan atau pH tanah ketika terjadi hujan atau ketika
melakukan pengairan pada tanaman terong terlalu sering, maka itulah yang kemudian akan mengakibatkan daripada jamur Pexonas ini semakin tinggi ya untuk pertumbuhannya. Oleh karenanya sekali lagi saya tekankan, maka untuk pengairan itu memang harus rutin tetapi dengan jeda waktu, dengan durasi yang benar, agar nantinya kualitas terong yang kita miliki itu cenderung lebih baik ya teman-teman. Jadi ketika terlalu lembab untuk bedengan atau tanah atau lahan media tanam yang kita miliki untuk tanaman terong tersebut, maka jamur Pexonas ini akan semakin tinggi untuk persebarannya atau untuk pertumbuhannya ya teman-teman. Dan kemudian ya teman-teman, penyebaran melalui air hujan ya, karena memang curah hujan itu ketika tinggi, maka inilah yang menyebabkan daripada terong tersebut memiliki karat bulan seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian penyebaran penyakit karat bulan bisa juga terjadi akibat ya yang tadi saya jelaskan, proses penyepraian tidak selesai atau tidak sempurna, dan kemudian lahan terlalu lembab. Itulah yang mengakibatkan daripada buah terong itu seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian secara penanaman di awal, teman-teman harus melakukan penanaman secara serentak. Artinya jangan kemudian ada penyulaman secara tenggang waktu yang terlalu lama. Inilah yang menyebabkan terjadi daripada bercak bulan atau karat bulan yang akan terjadi ya teman-teman. Dan kemudian jika terong sakit ya, jika tanaman terong yang kita miliki sakit, maka teman-teman saya sarankan secepatnya harus mengganti tanaman terong tersebut atau mengatasi hama tanaman terong tersebut sehingga tidak terlalu penyebarannya ke tanaman yang lain ya teman-teman. Dan kemudian hal lain yang menyebabkan daripada karat bulan seperti ini itu adalah kelebihan daripada pemberian nitrogen ya teman-teman. Kita memberikan pupuk itu sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, memang harus sesuai dengan dosis dan anjuran pada pemberian pupuk tersebut. Jika salah satu unsur yang terlalu tinggi, maka penyebabnya bisa terdampak pada tanaman terong. Salah satunya adalah bercak bulan seperti ini ya teman-teman, terutama terkandung nitrogen yang terlalu tinggi ya teman-teman. Dan kemudian kekurangan kalium pun dapat mengakibatkan daripada tanaman terong menjadi bercak bulan seperti ini ya teman-teman. Dan terakhir ada tentunya ya, bersihkan lahan secara signifikan. Artinya setiap kali teman-teman di bedengan itu ada rumput, gulma dan sebagainya, maka itu silahkan dibersihkan. Inilah yang kemudian meminimalisir daripada tanaman terong agar tidak terkena bercak bulan ya teman-teman. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan bagaimana cara kita untuk mengatasi bercak bulan pada tanaman terong ungu, khususnya umumnya untuk pada terong lalap dan terong hijau dan terong lain sebagainya ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak video saya dalam proses cara mengatasi bercak bulan pada tanaman terong. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini semua tanaman terong